Hari ini kita akan bahas preview untuk sektor teknologi di second half 2024 ini. Next. Ya, jadi berita pertama adalah dari strategic partnership dari Goto dan Alibaba ya. Kemitraan strategis 5 tahun antara Goto dan Alibaba ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi digital Indonesia. Goto akan menggunakan teknologi Alibaba Cloud seperti komputasi cloud, AI, dan juga analitik data untuk meningkatkan layanan dan mendorong inovasi digital. Ini juga kemungkinan besar akan mengurangi biaya. Estimasinya dapat mengurangkan biaya IT sekitar 30%. Dan yang paling penting di sini adalah Alibaba berkomitmen untuk mempertahankan 88,5 miliar saham seri A mereka di Goto. Ini ekuivalen dengan 8,48% ya. Dan menurut kami ini dapat memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap saham Goto. Next. Ya, berikutnya adalah berita bahwa YouTube dan Shopee telah bekerja sama dengan untuk meluncurkan program YouTube Shopping di Indonesia. Program ini memungkinkan kreator untuk menandai produk dari UMKM dan mikro yang dijual di Shopee langsung ke dalam konten mereka. Jadi kreator dapat memonetisasi konten mereka dengan menampilkan produk dan meningkatkan pendapatan mereka. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang diproyeksikan akan mencapai sekitar 110 miliar US dollar secara GMV pada tahun 2025. Di Indonesia, survei Kantar juga menunjukkan bahwa 96% pengguna menonton video online untuk mencari informasi produk sebelum melakukan pembelian. Dan data menurut Momentum Works, Shopee ini memimpin pasar Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 40%. Tokopedia menguasai dengan 30%, sementara TikTok Shop memiliki sekitar 9%. Sehingga kalau entitas yang digabung ini, Shop Tokopedia, secara keseluruhannya mengkontrol sekitar 39% ya. Ini bersaing ketat dengan Shopee. Tapi satu hal yang harus kita lihat adalah dari total basis pengguna dari YouTube dan juga TikTok. Berdasarkan pengecekan kami, YouTube memiliki sekitar 120 juta DAU atau Daily Active User di Indonesia. Tapi kalau kita lihat ke TikTok, itu memiliki sekitar 158 juta DAU atau Daily Active User per Juli 2024 per bulannya. Peningkatan pesat dalam GMV dan di TikTok sejak 2021 ini menjadikan platform yang sangat dominan ya. Meskipun kita tahu bahwa semua pengguna TikTok ini tidak menggunakan Shop atau Tokopedia fitur itu, tapi kami bisa asumsikan bahwa ke depannya kemungkinan besar akan ada peningkatan. Kami juga melihat inisiatif ini sebagai persaingan langsung dengan entitas Shop dan Tokopedia karena keduanya berfokus pada social commerce bidang yang sama ya. Tapi menurut kami sebetulnya YouTube memiliki keunggulan dengan format video yang lebih panjang. Dan ini memungkinkan untuk penyajian informasi produk yang lebih mendalam dan juga review-review yang lebih lengkap. Keunggulan ini dapat menarik traffic kreator dan konsumen, terutama pada kategori seperti teknologi, fashion, dan gaya hidup yang historically performanya cukup bagus di Shopee. Next. Ya, berikutnya kita lihat adalah platform yang sebetulnya sejak tahun lalu sedang lagi naik daun, yaitu Temu ya. Temu ini adalah platform e-commerce yang diluncurkan oleh PDD Holdings atau Pinduoduo pada 2022 dan telah berkembang pesat ke sekitar 78 negara. Nah, yang menarik dari Temu ini adalah Temu menggunakan mode full consignment atau direct to consumer, di mana pemasok mengirimkan barang ke gudang Temu, sementara Temu menangani aspek lain seperti harga, pemasaran, dan layanan purna jual. Jadi model ini memberikan kontrol penuh pada Temu untuk atas supply chain-nya dan memungkinkan mereka menyediakan produk dengan harga bersaing langsung ke customer. Nah, jadi kalau kita ngelihat sebenarnya Temu sangat populer di Amerika Serikat dikarenakan harganya itu sangat kompetitif dengan harga barang di Amazon dan juga dibandingkan pesaing lain seperti Wish.com. Nah, jadi rencananya Temu itu kan sudah memperluas operasinya ke Asia Tenggara, termasuk pada Filipina dan Malaysia, karena pasarnya cukup besar di situ. Tapi yang menarik di sini adalah Temu juga ingin memfokuskan kepada pasar Indonesia, karena pasar Indonesia ini memiliki GMV sekitar 53,8 miliar pada tahun 2003, jadi berpotensi besar. Tapi meskipun sukses secara global, kita melihat bahwa Temu ini kesulitan untuk masuk ke pasar Indonesia setelah beberapa kali gagal mendaftarkan bisnisnya. Dan mungkin setelah berikut kita akan melihat diskusi sedikit kenapa mereka akan mengalami kesulitan ini ya. Next.
Ya, jadi Temu ini menghadapi tantangan regulasi di Indonesia karena model DTC atau direct to consumer ini sebetulnya bertentangan dengan Indonesian Trade Regulation yang mengharuskan adanya intermediary. Nah, jadi Kementerian Koperasi dan UKM menolak upaya pendaftaran Temu ini karena mereka mengkhawatirkan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan juga bisnis lokal. Karena harga barang yang di-offer sangat murah dan cukup berkualitas juga. Nah, jadi kalau menurut kami sebetulnya Tembo ini tidak bisa menggunakan strategi seperti TikTok Shop untuk mengakuisisi sebuah e-commerce lain untuk mematuhi regulasi. Karena masalah utama dari Temu adalah model bisnisnya yang menghindari perantara atau intermediary yang ini sebetulnya melanggar hukum perdagangan di Indonesia. Tapi sebetulnya yang menarik adalah ada cara untuk nge-bypass ini menurut kami. Jadi menurut kami salah satu cara untuk Temu bisa mendapat mematuhi regulasi adalah jika Temu mengakuisisi platform e-commerce di Indonesia dan menjadikannya distributor atau front end untuk produk-produk Temu. Menurut kami ini masih memungkinkan jika masalah yang Temu hadapi adalah bisnis modelnya yang ilegal doang. Next. Ya, jadi ada beberapa key takeaway atau tren pada tahun 2024 ini dan juga 2025. Yang pertama kita lihat adanya keberlangsungannya live commerce di Indonesia. Kita melihat potensi live commerce ini cukup besar dan kalau kita bisa compare adalah ke China. Jadi kalau China itu pemulai dari live commerce sejak 2016 dengan application Alibaba. Kemudian pada 2020 pengguna pun meningkat menjadi 384 juta penggunanya ya. Ini sekitar 39% dari populasi mereka. Dan ternyata kalau kita melihat sebetulnya di Indonesia pun juga cukup sama. Live commerce tuh tetap semakin berkembang seiring dengan ekspansi ekonomi digital. Kita lihat e-commerce menyumbang sekitar 75% dari total GMV ekonomi digital di negara di Indonesia dengan 83,7% masyarakat sudah memiliki akses ke live commerce. Kemudian kalau kita melihat sebetulnya dari survei Good Stats menunjukkan mayoritas peserta live shopping itu menggunakan TikTok Shop dan juga menggunakan Shopee sekitar 33%. Menurut kami ini adalah tren yang akan terus bertumbuh di Indonesia dan akan menjadi mainstream di Indonesia seperti di China. Next. Nah, tren kedua di beberapa tech company adalah mereka menumbuhkan fintech bisnis mereka dan memperbesarnya. Kalau kita melihat Indonesia ini memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan platform fintech karena memiliki populasi yang besar dan juga jumlah UMKM yang cukup besar, sekitar 64 juta UMKM. Jadi kalau kita estimasikan total penyaluran pinjaman di Indonesia ini mencapai 80 miliar US dollar, meski penetrasi kartu kredit hanya sekitar 5%. Jadi kalau kita lihat di sini gap-nya menunjukkan peluang besar untuk solusi pembiayaan alternatif seperti dari P2P lending atau BNPL, Buy Now Pay Later. Kita ada beberapa update untuk kinerja fintech pada Shopee, GoTo, dan Bukalapak. Kalau untuk Shopee, fintech bisnis mereka adalah dari SeaMoney ya. Jadi divisi ini mencapai EBITDA yang cukup bagus, sekitar 148 juta di kuartal pertama, dengan total pinjaman tumbuh sekitar 28,7%. Kalau untuk GoTo, mereka memiliki GoTo Financial. GoTo Financial ini juga tumbuh cukup besar, GTV naik sekitar 65%, didorong oleh GoPay dan ekspansi layanan pinjaman. Kalau Bukalapak sebetulnya yang menarik adalah Bukalapak itu menghentikan layanan BNPL mereka atau buka cicilan ya pada Februari 2024. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka ingin fokus pada produk inti mereka seperti Mitra Bukalapak dan juga produk-produk lain mereka seperti dari gaming segmen karena memiliki margin yang lebih besar. Next. Ya, nah tren yang terakhir kita akan melihat yang kita merasa akan menjadi sangat penting ya sebetulnya adalah logistik dan shipping. Jadi tren ini berkembang menurut kami karena adanya meningkatnya kebutuhan dan solusi logistik yang berkualitas. Jadi e-commerce Indonesia ini mencapai GMV yang cukup besar, tapi kita melihat sebetulnya ada tantangan yaitu beberapa tantangan seperti keterlambatan pengiriman dan juga layanan pelanggan yang cukup buruk ya untuk logistik players. Jadi kalau kita melihat sebetulnya kalau Shopee itu memiliki solusi logistik terintegrasi mereka yaitu Shopee Supported Logistic ini menggunakan in-house logistik mereka. Kalau untuk Lazada sebetulnya mereka menggunakan strategi logistik berbasis teknologi dan data dengan jaringan pusat pemenuhan seperti fulfillment center. Kalau untuk TikTok sebetulnya setelah merger dengan TikTok, GoTo itu mendikonsolidasi segmen logistiknya mereka yaitu GoTo Logistik GTL yang sekarang mengoperasikan sekitar 10 gudang di Indonesia dan menyediakan layanan pemenuhan atau fulfillment center.
Nah, jadi kalau kita melihat semua tren sekarang itu adalah mereka membuat sebuah fulfillment center untuk mengefisiensikan pengiriman mereka ya. Dan kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak lagi potensi pembuatan fulfillment center dari pemain-pemain e-commerce lainnya. Next. Ya, jadi untuk preview sektor teknologi di second half ini kita estimasikan adalah peningkatan take rate menjadi fokus pemain dari e-commerce karena kebutuhan untuk mencapai profitabilitas secepat mungkin. Nah, kalau untuk kita lihat recently pada September 2024, semua pemain e-commerce, Shopee, Tokopedia, TikTok dan juga Lazada itu menaikkan biaya komisi mereka ya, biaya merchant fee mereka. Ini karena ingin mereka mencapai profitabilitas lebih cepat. Kalau Shopee dan Tokopedia dan TikTok ini meningkatkan hingga 10% komisionnya dari 6,5%. Kalau Shopee ini meningkatkan menjadi 4,25 sampai 8%, di mana sebelumnya itu cuma sekitar 3,5%. Lazada juga ada meningkatkan pada Juli 2024 kemarin, ini meningkat dari 5% menjadi 6%. Nah, jadi alasan utama kenapa naikkan take rate ini adalah karena pertumbuhan penjualannya sebetulnya pada 2024 ini lebih lambat karena purchasing power dari masyarakat lebih lemah. Ekspektasi dengan kenaikan biaya ini seragam dengan platform lainnya ya. Jadi menurut kami sebetulnya ke depannya kenaikan take rate ini akan tergantung dengan purchasing power dari masyarakat juga. Kalau kita lihat outlook untuk Goto 2024 sampai 2025 ini adalah mereka ingin memfokuskan dua lini bisnis mereka yang besarnya, yaitu produk dari on-demand service atau Gojek-nya dan juga dari GoPay. Ekspansinya adalah memberikan pinjaman BNPL mereka pada shop Tokopedia mereka atau TikTok shop mereka ya. Nah, yang keduanya kita akan lihat ke Bukalapak. Sebetulnya kalau Bukalapak itu lebih tricky. Karena pada earnings call terakhir, Bukalapak itu memutuskan untuk menunda target EBITDA mereka, yang dimana estimasinya harus menjadi positif pada tahun ini, tapi mereka hapus dari earnings call mereka. Jadi menurut kami, Buka akan terus berinvestasi pada bisnis dengan tingkat take rate yang lebih tinggi untuk mencapai EBITDA positif ini. Tapi menurut kami, kemungkinan besar tahun ini Bukalapak tidak akan mencapai target mereka yang mereka set pada awal tahun. Next. Ya, mungkin ini adalah total outlook valuation dan recommendation kita. Sebetulnya kita masih memiliki recommendation yang netral untuk sektor teknologi ini ya. Tapi kita memiliki recommendation buy untuk Goto dan Bukalapak. Goto di target price 80 dan Bukalapak di target price 160. Kalau masih Goto kami menggunakan SOTP, Bukalapak pun kita juga menggunakan SOTP. Sekian presentasi saya hari ini, kembali lagi ke Glenda.